Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. 42 orang peserta yang ada di Zoom malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, waktu bersama keluarga ya. Di hari Minggu, hari Ahad, 5 Oktober, kita ketemu lagi dan akhirnya kita ketemu lagi di kesempatan yang luar biasa ini ya. Saya lagi ada di Bali. Saya sudah mungkin sekitar 5 hari di Bali, lagi mempersiapkan acara tanggal 17. Jadi tanggal 17 itu kita ada soft launching PT Bumi Web3, soft launching PT Matahari Web3, dan kita joint venture Langit Exchange dengan sahabat kita dari Rusia, lebih tepatnya di Georgia ya. Sekarang saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman sekalian, 45 orang yang ada di Zoom ini, bagaimana proyek kami, apa itu PT Bumi Web3, dan bagaimana visi misi kami ke depan. PT Bumi Web3, jadi slogan kami ya, menjembatani dunia, membangun ekonomi digital yang terintegrasi. Teman-teman bisa akses kami di www.bumicrypto.com ya. Next. Nah, teman-teman, next ya. Tentang perusahaan kami. Jadi apa sih kekuatan strategis di balik bumi ini? Jadi PT Bumi Web3 ini merupakan pusat pengembangan strategis yang mendasari merek bumi. Jadi awalnya 11 Juni 2025 kami lahir ya. Awalnya project meme, project lucu-lucuan ya. Kami berangkat dari sayembara dari Tantin Exchange. Akhirnya dari project lucu-lucuan menjadi sebuah project yang serius, dan insya Allah bisa menjadi salah satu proyek yang membanggakan Indonesia, khususnya di mata dunia ya. Jadi perusahaan ini didirikan kecerdasan khas Indonesia dan perspektif. Kami tentu saja adalah entitas hukum yang berkomitmen untuk membangun infrastruktur blockchain yang kuat dan dapat diskalakan. Berisik banget itu motor. Diam kenapa? Kami mengintegrasikan teknologi kelas dunia dengan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pengguna di dunia nyata. Menempatkan diri di garis depan transformasi digital. Next. Oke, teman-teman. Visi. Saya akan jelaskan visi apa. Visi kami itu untuk memberdayakan masa depan yang tidak terbatas. Jadi kami sekarang ini sekitar kurang lebih 12 orang ya, 12-13 orang. Visi kami itu untuk memberdayakan masa depan yang tidak terbatas. Jadi kami sudah membayangkan sebuah dunia di mana geografi itu tidak lagi menjadi penghalang bagi peluang. Ada tadi dari Banyumas, ada dari Tangerang, ada dari Jakarta, dari Makassar. Jadi tujuan utama kami itu menjadi ekosistem blockchain global yang tentu saja kita bisa berdayakan jutaan individu dan bisnis untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan mudah, aman, dan menguntungkan. Tentu untuk mencapai visi itu kita butuh yang namanya misi. Misi kami ada 4 ya. Untuk mewujudkan visi kami memusatkan perhatian pada 4 pilar utama. Yang pertama itu membangun. Kita sementara ini mengembangkan teknologi yang intuitif dan mudah diakses untuk adopsi Web3. Makanya nama perusahaan kami belakangnya itu pasti ada Web3-nya. PT Bumi Web3, PT Matahari Web3. Yang kedua, memberdayakan. Kami menyediakan solusi praktis yang mengatasi tantangan sehari-hari.
Yang ketiga mendidik ya. Ini sementara ini Pak Rizwan, Pak CEO kita ini lagi, insya Allah hari Selasa ya. Hari Selasa Pak Rizwan itu akan ada audiensi di Universitas Negeri Makassar. Koreksi kalau saya salah ya. Betul. Akan bawakan materi ya, ya. Pak ya. Iya Pak ya. Kan temanya tentang teknologi, termasuk blockchain ini juga. Ya, jadi di Universitas Negeri Makassar itu sudah ada SKS-nya, mata kuliahnya itu blockchain dan kripto ya. Oke, mendidik kita mempermudah teknologi blockchain agar lebih mudah dipahami. Ini teknologi yang mungkin teman-teman masih apa sih itu kripto, kok bisa Bitcoin harganya sekarang 1,8. Nah, tugas kami melalui BEC ya, BEC khususnya Bumi Education Crypto, bagaimana caranya kita bisa cepat adopsi massal untuk teman-teman paham industri kripto ini. Yang terakhir bersatu, kita membangun komunitas global, jadi bukan cuma komunitas Indonesia aja ya teman-teman. Kita sementara ini lagi kerjasama, walaupun teman-teman tidak terlalu melihat kami sekarang aktif lagi, ya kami lagi proses untuk membangun komunitas global yang beragam dan kolaboratif untuk pertumbuhan. Next. Oke. Selanjutnya. Itu tadi visi dan misi kami. Ini saya mau jelaskan dulu perjalanan kami hingga saat ini. Jadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari sebuah gagasan teman-teman. Ini cuma sebatas, ya, cuma menyambut tantangan dari Tantin. Kita buat kripto yang namanya Bumi, suplainya 1 juta, terus kita airdrop 200.000, 800.000 kita pre-sale, kemudian kita burning 270.000 ya. Akhirnya ini menjadi sebuah gerakan. Kisah kami tentu dimulai dari sebuah observasi sederhana. Ada potensi luar biasa dari blockchain yang tentu masih belum dapat diakses oleh banyak orang. Kami coba memulai misi ini untuk mengubah keadaan ini. Tentu dari pendirian perusahaan, penerbitan white paper dasar, peluncuran token Bumi ya, hingga pengembangan komunitas yang dinamis dari awal. Kami sadar bahwa komunitas kami, komunitas yang masih awam banget tentang kripto, bahkan ya alhamdulillah masih sering ditipu, ya, masih sering kena zong, karena komunitas kami ini masih awam, masih gampang banget untuk ditipu, diiming-imingi nanti harganya akan begini, akan begitu, ya, akhirnya jual sawah, akhirnya pinjol, akhirnya riba, gitu. Nah, misi kami itu kami pengen teman-teman itu paham. Jadi next, teman-teman tidak dibodohi lagi. Ya, jadi kalau ada nanti yang muncul lagi dari Malaysia kah, dari Singapura kah, dari Dubai kah, dari manapun itu, teman-teman sudah paham bahwa ini loh kripto yang sebenarnya seperti ini. Oke? Hingga pengembangan komunitas yang dinamis dari awal. Setiap langkah merupakan langkah yang disengaja menuju visi kami. Perjalanan kami adalah bukti komitmen, ketahanan, dan keyakinan mendalam kami bahwa teknologi itu harus melayani seluruh umat manusia. Ya, dari situlah mulailah komunitas, terus kita blockchain ya, dan seterusnya. Nah, kemudian nih, tentu untuk mencapai semua itu kita butuh yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem Bumi ini gerbang Anda menuju ekonomi digital. Awalnya cuma 1, kemudian berkembang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah sekarang. Satu ekosistem dengan potensi tanpa batas. Kita mulai dari yang pertama. Silakan. Yang pertama, Bumi Kripto. Ini adalah token kita yang pertama, ya, 11 Juni 2025 kita luncurkan dengan supply 1 juta.
ya, yang tadi saya sampaikan 200.000 kita airdrop, 800.000 kita pre-sale, kita burning sekitar 270.000, sekarang sisa supply 730.000 sisa supply-nya. Jadi ini inti dari ekosistem kami. Bumi Kripto merupakan aset utility yang digunakan untuk mengakses fitur-fitur eksklusif di seluruh platform Bumi Kripto. Pengembangan dan inovasinya ini dilakukan secara bertahap dan strategis. Jadi ini bukan proyek ini nanti harganya akan naik, teman-teman beli, ya, bukan. Ini adalah proyek jangka panjang yang memang kami kuatkan pondasinya dulu, seperti itu. Jadi bukan sekedar untuk nipu teman-teman, ini harganya naik, grafiknya naik, habis itu dibanting. Ya, pengembangan dan inovasi kami dilakukan secara bertahap dan strategis. Kami memulai dengan sebuah token untuk membangun utilitas langsung dan tentu mendorong pertumbuhan komunitas. Tahap selanjutnya dari evolusi kami ini adalah pengembangan koin. Nah, ini yang menarik. Sebuah aset berdaulat pada blockchain yang dimilikinya sendiri. Transisi ini akan menciptakan ekonomi digital yang sepenuhnya mandiri, terukur, dan aman. Next. Oke, teman-teman, itu tentang bumi, tokennya. Sekarang saya coba akan bahas tentang Yayasan Bumi Kasih Indonesia. Oke, sebelumnya teman-teman yang mengikuti kami dari awal, kami pernah mengeluarkan statement bahwa kami itu pengen berbisnis dengan Allah. Jadi 20% dari saham PT Bumi Web3 itu kita alokasikan untuk Allah di Yayasan Bumi Kasih Indonesia. Jadi Yayasan Bumi Kasih Indonesia ini ketuanya Pak Jito, ya. Ada 5 orang pengurusnya di Jogja. Jadi Yayasan Bumi Kasih Indonesia merupakan sebuah inisiatif sosial luar biasa yang dibuat oleh para pengembang dari PT Bumi Web3. Ya. Namun ini dikelola sepenuhnya secara independen oleh tim profesional. Jadi bukan kami. Jadi kami tidak ada campur tangan di sini. Kami cuma mencarikan dananya untuk disalurkan untuk kegiatan sosial. Model ini sangat positif karena memisahkan dengan jelas antara peran inisiator teknis dan pengelola operasional. Sehingga yayasan dapat fokus secara penuh pada pencapaian tujuan sosialnya dengan tata kelola yang tentu akuntabel dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi contoh nyata bagi perusahaan dan talenta digital lainnya tentang bagaimana keahlian teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Ini tentu saja membuktikan bahwa kontribusi tidak hanya sebatas donasi, melainkan dapat berupa penciptaan sebuah entitas mandiri yang profesional dan berdedikasi penuh pada misi kemanusiaan sehingga mampu memberdayakan komunitas dalam jangka panjang. Oke, next. Nah, teman-teman, apa saja action plan-nya? Jadi ada 3 ya, sementara ini Pak Jito sudah reporting juga bahwa ada 3 action plan dari Yayasan Bumi Kasih Indonesia. Yang pertama itu program ketahanan pangan dan pertanian sehat. Itu kerjasama dengan formulator untuk memproduksi urea organik cair dengan nanoteknologi ya. Ini nanti silakan dibaca aja ya, saya kurang paham ya. Yang kedua itu program pendidikan sekolah alam. Nah, kebetulan anak saya, Favian Rayandra Hadi Putra dulu itu berkebutuhan khusus ya. Jadi beliau tuli, tunarungu. Saya sempat sekolahkan dia sekolah alam, makanya mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Bumi Kasih Indonesia ini kami bisa bikin sekolah alam untuk adik-adik kita yang kurang beruntung ya, seperti anak saya. Jadi mengembangkan pendidikan dan kurikulum fleksibel tidak memberatkan siswa. Alumni memiliki keterampilan untuk membuka usaha atau menjadi pemimpin. Jadi anak-anak kita yang kebutuhan khusus
ya tetap punya kesempatan untuk jadi pemimpin juga. Dan ini terinspirasi dari 7 sekolah alam unggulan di DIY dan Jateng. Yang ketiga, program kelestarian lingkungan hidup. Jadi kerjasama dengan komunitas relawan, penanaman pohon, penghasil oksigen, dan pohon untuk menjaga sumber mata air. Oke. Selanjutnya, nah ini teman-teman, ini Langit Exchange yang nanti akan teman-teman saksikan di 17 Oktober ya. Jadi nanti kita ada MOU, jadi kita joint venture dengan rekanan kita dari Rusia. Jadi Langit Exchange joint partner dengan Bumi Crypto. Jadi Bumi Crypto atau PT Bumi Web3 pembuatnya, tapi secara operasional itu udah dijalankan oleh sebuah bursa yang akan berbasis di Georgia, Rusia. Jadi nanti dari lisensnya, dari kantornya, itu semua beroperasinya di Georgia, Rusia. Ya. Jadi Langit Exchange awalnya dirancang sebagai prototipe token dan bursa, kemudian diambil alih oleh mitra bisnis pengembang di Georgia untuk pengembangan lebih lanjut. Jujur, kami tidak punya cukup dana untuk operasional menjalankan exchange, makanya kami joint venture aja. Jadi, baik dari segi legalitas, teknologi, maupun keamanannya, security-nya. Langit Exchange memiliki visi untuk menciptakan bursa aset digital yang aman dan berkinerja tinggi, yang dirancang untuk memberikan pengalaman perdagangan yang lancar bagi komunitas global kami. Jadi, Langit Exchange nanti akan stay juga di CoinMarketCap ya. Jadi dia menjadi salah satu exchange. Mudah-mudahan kita bisa bersaing dengan exchange yang lainnya. Jadi sebagai pasar utama untuk Bumi Kripto dan aset digital lainnya, Langit Exchange akan menawarkan likuiditas yang mendalam, berbagai pasangan perdagangan dan antarmuka atau interface yang intuitif, menciptakan koneksi yang mulus antara ekonomi dunia nyata dan potensi digital yang tidak terbatas. Kemarin saya sempat cerita bahwa kita mau kantor di Indonesia, cuman kita kayaknya harus nolak ya, bukan nolak, lebih tepatnya dana 100 miliar itu bagi kami terlalu besar dan pertanggungjawabannya juga itu terlalu besar. Jadi kami putuskan untuk kerjasama dengan Rusia. Oke, next. Tapi tetap dari operasional, dari saham juga kita masih ada di dalam. Nah, ini Bumi Wallet teman-teman. Jadi Bumi Wallet ini kita buat wallet kayak token pocket, kayak Trust Wallet, kayak Ave.ai. Jadi ini adalah gerbang pribadi Anda menuju dunia Web3. Dompet Bumi menyediakan dukungan multi-chain, keamanan yang sangat tinggi, dan interface yang intuitif. Memungkinkan Anda untuk menyimpan, mengirim, dan menerima Bumi Kripto serta aset digital lainnya dengan keyakinan penuh. Ya. Next. Welcome Pak CEO, Pak Fauzi Asari. Oke, Kedai Bumi. Nah, ini Kedai Bumi ini sebenarnya sudah jadi, cuman kemarin kita ada masalah di admin ya, jadi kurang responsif, jadi kita pause dulu ini. Jadi Kedai Bumi ini seperti kedai kripto ya, teman-teman bisa beli kripto secara recehan ya. Tapi ini kita pause dulu ya. Jadi ini konsepnya peer-to-peer, Kedai Bumi buat exchange inovatif berbasis Telegram. Kita skip dulu ini karena kita cari ini dulu. Cari admin yang responsif dulu. Oke, next. Nah, Kedai Bumi X Warung Madura. Nah, ini Kedai Bumi versi offline ya, teman-teman. Kemarin sahabat saya Ansar Rauf itu beli franchise-nya Indomaret.
dia beli sekitar 400-an jutaan ya, 400 jutaan ya. Saya tadinya pengen nawarin ini, cuman dia udah bayar, dia udah bayar ini apa namanya untuk ini. Padahal ini jauh lebih murah. Bahkan ini konsepnya kedai bumi ini kita kerjasama dengan Warung Madura. Jadi sembako, barang-barang umum ya. Dan ini beroperasinya 24 jam dan ini menarik banget teman-teman. Dan nantinya teman-teman insya Allah doakan aja nanti kita lolos OJK, jadi nanti bumi IDR itu sudah bisa dipakai untuk pembayaran QRIS ya. Jadi transaksi itu menggunakan dompet bumi. Dengan demikian bumi Anda dapat digunakan untuk bertransaksi langsung di Warung Madura. Nah, tapi kami juga ini sementara memastikan bahwa semua kegiatan kami ini mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Bumi token akan dikonversi dulu jadi IDR dengan nilai tukar yang berlaku saat transaksi. Dan pembayarannya akan dilakukan melalui QRIS, salah satu metode pembayaran yang sangat efektif di Indonesia. Ya. Bentar, saya lagi zoom. Bentar ya. Bro. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini platform AI analisis dan trading AI. Ini kita skip dulu ya, teman-teman, karena ini nanti akan adanya di Langit Exchange. Ya, kita skip dulu. Nah, ini Bumi Education Crypto atau BEC. Ini sudah beroperasi ya. Jadi nanti kita kantornya itu di mana, Pak? Pak Rizwan? Sungai Sadang ya? Di mana? Pak Rizwan? Halo? Lagi pergi jemput anak, Pak. Pak Rizwan? Lagi pergi jemput anak, Pak. Oh ya sudah. Oke. Jadi Bumi Education Crypto ini kita akan berkantor di Sungai Sadang baru ya. Jadi nanti ada di lantai 2-nya itu. Jadi teman-teman nanti di atas itu di bawahnya itu kafe. Jadi kita akan bikin kafe kripto khusus ya. Terus nanti ini adalah gerbang menuju adopsi massal. Jadi BC merupakan platform edukasi gratis tentu saja dan premium yang dirancang untuk mengubah pendatang baru menjadi investor yang cerdas dan setia. Jadi di situ nanti teman-teman silakan datang untuk yang di area Makassar ya. Nanti untuk jadi pilot project, nanti di kota-kota lain juga akan kita buka ya. Jadi kami mengatasi kesenjangan pengetahuan dengan menawarkan jalur pembelajaran terstruktur mulai dari prinsip dasar hingga strategi perdagangan tingkat lanjut. Jadi dengan memberdayakan komunitas, tentu melalui pendidikan kami tidak hanya membangun basis pengguna, kami juga membina generasi peserta yang terinformasi yang akan mendorong masa depan ekonomi digital dengan keyakinan. BEC dan insya Allah pengajarnya BEC itu bukan abal-abal ya, jadi sudah bersertifikasi, jadi bukan sekedar jago trading, jago ini goblok-goblokin orang, enggak. Ini sudah bersertifikasi dan sudah ada ininya. Ya, next. Nah, ini kerjasama komoditi, blockchain, smart contract, dan teknologi DAO. Untuk sementara kita pause dulu ini, ya, karena kami belum dapat izin untuk kerjasama dengan pertanian. Ya. Kebetulan saya lagi nunggu izin untuk kerjasama dengan Pak
Wamentan ya. Jadi kemarin saya sempat ikut organisasi Tani Merdeka Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya. Kebetulan juga Menteri Pertanian dari kami juga, dari orang kita juga, Pak Arman Soleiman ya. Gitu. Nah, jadi ini kita skip dulu teman-teman. Kita lebih fokus dulu sekarang di Bu Cin dan Bu Live ya. Next dulu ini. Nah, ini yang ditunggu sama teman-teman. Matahari Coin. Oke. Back dulu. Oke. Matahari Coin ini apa? Jadi Matahari ini dia koin, dia punya blockchain sendiri ya, teman-teman. Jadi pengembang bumi kripto saat ini sedang mengembangkan inovasi yang sangat mengesankan, yaitu pembuatan Matahari Coin yang akan dikelola full oleh manajemen yang profesional dan berbadan hukum sendiri, yaitu PT Matahari Web3. Serta memiliki blockchain-nya sendiri. Selain itu, Matahari Coin dirancang untuk memberikan keamanan tentu dan transparansi karena kita punya blockchain sendiri dalam setiap transaksi yang dilakukan. Teknologi blockchain juga yang digunakan akan memastikan bahwa setiap data yang disimpan tidak dapat diubah atau dipalsukan. Ya. Dan ini tentu memberikan kepercayaan kepada investor, pengguna. Selain itu, koin ini dibangun untuk memfasilitasi berbagai transaksi digital, dari pembayaran sehari-hari, investasi dengan biaya yang jauh lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tradisional. Dengan dukungan dari tim ahli di bumi kripto, Matahari Coin diharapkan dapat menjadi salah satu pemain utama ekosistem cryptocurrency di Indonesia. Mereka juga berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan cryptocurrency yang aman dan bertanggung jawab. Dalam waktu dekat juga diharapkan Matahari Coin dapat diterima di berbagai platform dan merchant sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita juga kerjasama dengan pemerintah kabupaten ya, pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya, jadi Matahari Coin ini nanti ada pembahasan selanjutnya untuk teman-teman yang ingin jadi validator. Sebentar ya di akhir ya. Nah, ini evolusi berikutnya, ini teknologi DAO. Ini agak rumit, jadi saya skip aja ya, biar nggak terlalu malam juga. Next saja. Jadi DAO ini sebenarnya konsepnya adalah Decentralized Autonomous Organization. Jadi kuncinya ini kita percaya bahwa ada keterbatasan dari sentralisasi. Resikonya kurang transparan, keputusannya lambat. Kalau desentralisasi, itu kepercayaannya itu lebih bagus, transparansi penuh, dan kepemilikan komunitas. Jadi benar-benar murni bumi ini dimiliki oleh komunitas. Karena visi bumi membangun ekosistem yang dimiliki dan diarahkan oleh komunitasnya. Apa itu bumi DAO? Jadi lebihnya itu utility plus governance key. Ya. Next. Ini contohnya kayak gini. Jadi teman-teman nanti pemegang atau holdernya bumi itu semacam dewan direksinya. Jadi satu token itu satu suara, teman-teman. Ya. Jadi keputusannya itu dibuat secara kolektif dan transparan di atas blockchain. Ini sementara ini kita lagi kerjakan ya. Jadi Bumi DAO adalah solusi inovatif yang kami tawarkan yang berfungsi sebagai dewan direksi digital. Jadi nanti ada 730.000 suara yang akan menentukan arah dari ekosistem kita. Dengan setiap token bumi kripto, Anda mempunyai kuasa untuk memberikan suara vote dalam menentukan arah masa depan ekosistem ini. Contoh, next. Ini contohnya, admin, next. Oke, ini contohnya ketika kita
Next. Jadi ini akan ada di semua ekosistem kita. Contohnya next dulu. Ini contohnya di Langit Exchange. Jadi sebelumnya baik dulu sebelumnya. Nah ini di Langit Exchange komunitas memilih aset baru untuk di listing. Jadi teman-teman misalnya nih ada token A. Jadi teman-teman bisa vote pakai token bumi ini untuk listingin di Langit Exchange. Dan komunitas menentukan juga biaya transaksi dan program insentif. Hasil tentu saja bursa lebih adil dan menarik. Ya. Contoh di project itu, misalnya voting untuk proyek dunia nyata, misalnya ikan, misalnya kayak kemarin bule, ya, peternakan, pertanian, sawit, ya, dan ini juga transparansi laporan keuangan dan pembagian profit, ya, seperti itu teman-teman. Next, itu contoh implementasinya nanti. Lanjut. Ini juga sama ya, di Bunalis AI, di BEC juga sama. Komunitas menentukan kurikulum dan topik pembelajaran. Next, suara saya sudah mau habis. Next. Oke teman-teman, itu saja. Nanti setelah ini akan ada penjelasan tentang acara di Bali sama teman-teman jika ingin aktif di validatornya, ya. Ini penutup dari kami dulu, ya. Pesan dari Tim Bumi. Jadi kami ini bukan sekedar perusahaan, kami adalah kolektif pembangun, kami adalah developer, kami pemimpi, kami punya mimpi yang besar ya, karena mimpi itu gratis ya. Kami coba berusaha menjadi pemecah masalah, dan kami semua disatukan oleh satu keyakinan bahwa teknologi itu memiliki potensi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan terhubung. Setiap baris kode yang kami tulis, setiap kemitraan yang kami bangun, kami interaksi di grup, ya, kita guyon, ya, dan setiap anggota komunitas yang kami ajak berinteraksi itu merupakan langkah menuju masa depan tersebut. Anda adalah alasan kami. Bersama-sama kita tidak hanya menciptakan ekosistem, kita lagi sedang membangun warisan. Ya, next. Perkenalkan, kami 4 orang. Muhammad Fauzi Ashari sebagai CEO, Muhammad Fauzi Ashari SHMH, ini adik kandung saya nomor 6 ya. Beliau ganteng, sayangnya sudah punya istri. Dia Chief Executive Officer CEO. Kenapa berubah? Karena peraturan OJK itu butuh CEO yang sleek, OJK-nya bersih. Kemudian yang kedua ada Rizwan Mursidin. Pak Rizwan sayangnya anaknya sudah 5, ya. Dia Chief Operational Officer, ya. Kemudian yang ketiga Duda, anak 3, Muhammad Hadi Firmansyah, Chief Marketing Officer. Yang keempat Duda juga, anak 3, Muhammad Ilham Nur, Chief Technology Officer, ya. Ini sekalian promosi. Next. Oke, teman-teman, mari membangun masa depan sama-sama, ya. Jadi yuk, your voice, your ecosystem, your future. Revolusi digital tidak menunggu siapapun. Apakah Anda seorang pebisnis? Sebentar, masalah stake drop sebentar. Apakah Anda seorang pebisnis yang ingin berinovasi, pengembang yang antusias membangun, atau individu yang siap menjelajahi masa depan
keuangan dan kepemilikan, bumi memiliki tempat untuk Anda. Join us, bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari gerakan global. Hubungi kami di email admin@bumikripto.com, di web kami www.bumikripto.com, kantor kami di Jogja, Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk snapshot bagaimana Pak proses distribusi mataharinya? Bersabar, kayaknya kita molor lagi di tanggal 17 sekalian acara. OJK, oke. Masalah OJK, jadi bumi itu sudah, alhamdulillah sudah confirm OJK. Jadi kita sekarang itu ada dua konsep. Yang pertama itu lewat CFX dan OJK. Nah, CFX itu bursa. Kalau OJK kita harus nunggu 6-12 bulan untuk langsung masuk sandbox. Nah, kita tidak pakai itu. Jadi kita pakai jalur CFX. Nah, CFX itu mesti direferensikan sama dua exchange lokal. Alhamdulillah ada teman kita yang bantuin antara rekeningku atau gudang kripto gitu.